Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Krisna Yulianti dengan NIM 1810201045 dari kelas PGNI 02 2018, mata kuliah pendalaman PKNMI. Di sini saya membuat video tentang materi demokrasi dan perkembangannya di Indonesia untuk memenuhi persyaratan UAS pendalaman PKNMI dengan dosen pengampu Bapak Joko Rohardi Wibowo MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi saat ini merupakan kaya yang senantiasa mengisi perbincangan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bawah hingga hingga masyarakat kelas elit, seperti kalangan elit politik, birokrat, pemerintahan, masyarakat, aktivitas lembaga swadaya masyarakat, cendekiawan dan mahasiswa, dan kaum profesional lainnya. Jadi, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Di sini ada komponen-komponen penegak demokrasi. Tegaknya demokrasi saat terkait dengan komponen-komponen yang mengatasnamakan tegaknya demokrasi antara lain itu yang pertama, negara hukum. Istilah hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Adapun ciri-cirinya ada 4. Adanya perlindungan HAM, adanya suplementasi hukum dan penyelenggaraan pemerintah, adanya pemisahan dan kekuasaan negara, dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Setelah negara hukum ada masyarakat madani. Masyarakat madani dengan cirinya sebagai masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang berpartisipasi aktif. Selanjutnya ada infrastruktur politik. Infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penguasa atau kelompok penekanan. Dan yang terakhir ini ada pers yang bebas dan bertanggung jawab. Sebagai institusi penegak demokrasi, pers mempunyai peran yang sangat strategis. Dan juga ada prinsip-prinsip demokrasi. Di sini ada 13 prinsip demokrasi. Yang pertama adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua adanya pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga adanya manajemen pemerintah yang terbuka. Adanya kebebasan individu, adanya peradilan bebas, adanya pengakuan hak minoritas, adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, adanya pers yang bebas, adanya multi partai politik, adanya musyawarah, adanya persetujuan parlemen, adanya pemerintah yang konstitusional, dan adanya ketentuan pendukung tentang sistem demokrasi dan pengawasan terhadap administrasi publik. Dan yang terakhir adanya sejarah perkembangannya di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 2 tahapan, yaitu tahapan pra-kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Karena itu potensi tumbuhnya dalam demokrasi yang sangat besar. Ini ada karena itu potensi tumbuhnya alam demokrasi sangat besar. Ada demokrasi periode 1945 sampai 1959. Terus adanya demokrasi periode dari 1959 sampai 1965. Yang ketiga itu ada demokrasi periode dari tahun 1965 sampai 1998. Dan yang terakhir sampai dengan sekarang.
itu adalah tentang demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.